kalau dia mau tahunya anaknya harus dimanja, anaknya harus dapat ilmu, nilainya bagus, bagaimana dapat nilai bagus enggak tahu Iya. nggak tahu. Nah ini fakta, ya fakta. Jadi kalau, di kita sebagai dosen kadang-kadang bingung juga lihatnya. Maunya nilai bagus, tapi kerja ndak boleh dikatakan susah gitu kan. Ya, jadi kalau memang seperti itu model pendidikannya, bagaimana kita mempersiapkan kepemimpinan ke depan ini kan yang Iya. jadi problem. Anak tidak boleh dimarahi oleh guru sekarang kan. Kalau dulu kita dipukul oleh guru dibilang di rumah Ha ditambah pukul lagi. hal biasa itu ya. Ya dipukul lagi di rumah. Kamu yang salah karena dipukul lagi kita, bukannya bukannya di apa, Dimanjain ya. dimanjain, tidak. Kalau sekarang kan tidak, guru yang dipukul lagi oleh wali murid kan. Nah, bagaimana kita akan menciptakan orang kalau anak yang dimanja begitu, Iya, ya iya. orang yang baik gitu ya, kan dimanja kan. Ya, ini fakta. Ya, kemudian orang tua sering juga ini maaf saja, Iya, sering juga memandang rendah guru. iya. Mungkin sekarang udah berubah barangkali. Ini pengalaman juga. Jadi istri saya mengajar di SMP. Suatu waktu ada seorang dokter gigi, anaknya sekolah di situ. Dia katakan begini dengan gaya merendahkan, "Ibu harus memberikan eee, pendidikan maksimal kepada anak saya. Anak saya sudah saya rencanakan masuk ke ITB dan saya sudah konsultasi dengan banyak orang dan, yang anaknya ada di sana." Kata istri saya, "Tak usah jauh-jauh konsultasi, Pak. Anak saya juga kuliah di ITB," katanya. Akhirnya kan malu sendiri kan. Mhm, mhm, mhm. Nah, padahal niatnya tadi sudah mau merendahkan guru. Mhm, Nah, mhm. itu yang terjadi. Dan itu saya tanya pada yang lain juga demikian. Apa yang salah dari sistem ini? Sehingga terjadi seperti itu, Pak Prof. Kalau kalau guru dulunya, posisi ekonominya kan rendah. Jadi orang masih melihat materi dalam Iya, mengambil keputusan, dalam melihat orang materi ukurannya. Akibatnya ya seperti tadi itu, dia memandang rendah guru, menganggap guru ini, eee kelas tua gitu kan. mhm. Nah, kalau ini yang terjadi terus-menerus akibatnya ya pendidikan tidak akan berjalan dengan Kalau baik. kalau dalam bahasa agama, bagaimana bisa diharapkan ilmunya itu barokah, Mhm, kalau terhadap guru yang memberikan ilmu kepada dirinya aja dia diperlakukan seperti itu. iya, Ya, ya itu yang terjadi. berarti kegagalan guru agama ini dalam menanamkan iman, akidah, dan syariah itu Kadang-kadang kepada guru anak agama didik. itu nggak bisa juga berbuat maksimal di sekolah. Apa karena minimnya materi yang diberikan atau gimana? Bukan minim, tidak didukung sepenuhnya oleh lingkungan dan orang tua kan. Iya, guru-guru sekarang itu Prof kan hanya mengajar bukan mendidik ya, Iya, mengajar aja. di samping itu sekarang kalau bicara guru ya, guru itu dosen juga itu dibebani oleh pekerjaan administratif yang luar biasa, Betul, betul. memusingkan gitu. Kalau kalau akademik saja ndak ada masalah bagi guru, Iya, tapi kalau udah masuk pada administratif, iya. kerja-kerja yang demikian itu membuat guru tidak sempat lagi atau kurang waktu untuk menyelesaikan yang namanya tugas-tugas, edukatifnya. Sebab dia sudah otaknya sudah dipenuhi oleh beban-beban administratif yang kadang-kadang dia tidak paham itu. Karena Mhm, memang ya seperti kita inilah umur udah 60 ke atas ini, iya. ya disuruh yang canggih-canggih menggunakan komputer tersebut, ya kan kita tidak paham betul. Iya, kalah sama yang muda-muda ini ya. Kalah yang muda-muda, Iya. nah itu masalahnya. Ya kadang-kadang yang muda-muda semalam suntuk ya Bisa utak-atik gitu utak-atik. ya. Kalau kita sudah nggak bisa Nggak gitu. bisa lagi. Kita 10 yang dibaca, entah satu yang tinggal cuman kan. Iya. Udah ndak lengket lagi, apalagi kalau udah bermain alat-alat canggih gitu kan. Baik Prof, menarik sekali ini Prof. Jadi ada satu pertanyaan lagi sesuai dengan konteks, tema kita ya tentang kepemimpinan ke depan ya dalam perspektif agama dan budaya ini.
Menurut Prof. Musril, bagaimana caranya rakyat Indonesia ini melihat bahwa calon pemimpin ini memang baik untuk memimpin masa depan ini? Gimana menurut Prof? Saya berpikir bahwa, eee, orang yang baik jadi pemimpin itu dilihat dari dirinya ya, dilihat dari bagaimana dia selama ini track record-nya itu harus dilihat. Apakah selama ini dia adalah orang, kalau kasarnya pencoleng gitu kan kasarnya ya, atau bukan. Kemudian bagaimana dalam pengamalan agamanya. Kalau saya yang utama itu saya agama, kalau Ibadahnya itu ya? ibadahnya. Sebab orang yang beragama biasanya tidak akan melakukan kecurangan. Takut kepada Allah ya? Ya, kalau kalau ada pemimpin pada Allah ya dia tidak takut, ya apalagi kepada umat manusia. Makanya Indonesia kalau kita bicara seperti tadi itu ya, ya selalu penyesalan saja yang banyak terjadi di akhir-akhir masing-masing kan. Banyak penyesalan yang kalau dibicarakan pemimpin yang berhasil di Indonesia, berapa orang gitu kan, dari sekian banyak. Ya, Kita kita kan ngikuti semua ya, Kak, mulai dari Soekarno, Habibie, semuanya kita ikuti, kita tahu semua. ya, track record-nya sudah jelas Iya, ada bagi semua. kita tahu, kita ngalami juga kan. Mhm. Umur saya 56, sama-sama lahir 56, saya udah tahu itu, tahun 66 itu saya udah tahu. Ya bagaimana menderitanya, saya udah tahu, terasa sama saya itu. Ya jadi, eee, kepemimpinan seperti apa, ya kita seperti dari awal saya katakan tadi, Ya, kepemimpinan yang Pancasilais itu yang memang Pancasila perlu ya. ya. Sebab itu, hasil Sekarang dari semua ngaku Pancasilais kok, tapi dibuktikan aja gitu ya. dibuktikan Iya, aja, iya. Pak Pancasilais Saya tidak kira ada. nggak ada pemimpin di tingkat manapun yang tidak merasa dirinya Pancasilais. Tapi harus ada pembuktian. Ya Pancasilais itu Sila kan, pertama hmm, ketuhanan Yang Maha Esa, gimana sholat nggak dia ibadahnya. umpamanya, kalau dia Iya, Islam iya. ibadahnya gimana? Itu koruptor-koruptor yang ditangkap KPK itu semua beragama, bahkan agama Islam semua. Hmm, Tapi apakah dia menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya? Ya itu kan jadi pertanyaan tersendiri ya. iya, Bagaimana untuk mengetahui ya, saya setuju tadi Prof menyebutkan kita harus teliti track record-nya gitu. Ya masyarakat ini harus melek gitu ya, harus melek, harus kritis gitu ya. Jangan nanti pemimpin yang hura-hura menjelang, pilkada, pilpres, kemudian, menjelang pemilihan ya, pemilu ya, wah rajin ngasih sedekah, ya bukan sedekah itu, money politik, wah dianggap yang baik ini. Nah, ada yang nggak pernah ya maaf ya, saya nggak perlu nyebut nama, nggak pernah sholat, nggak pernah apa, waktu pemilu, pilpres, pilkada, wah rajin dia ke masjid, rajin datang ke majelis taklim, rajin. Nah, saya setuju sekali Prof bilang itu ya, bahwa apa, harus masyarakat ini terutama umat Islam, harus melek itu ya. Ya harus membaca track record-nya itu. Siapa menurut Prof tokoh yang bisa mempersatukan bangsa ini ke depan? Terutama tokoh yang memiliki kriteria seperti yang disebut tadi itu. Ada iman, ada takwa, sesuai Pancasila. Yang kita punya nggak? Atau pertanyaan lain ya, kita punya nggak pemimpin seperti itu? Kalau kita melihat secara optimistis. sebetulnya ya kalau untuk pemimpin yang sedemikian kan memang ada ya, tapi kan mereka tidak memperlihatkan dirinya. Kalaupun ada pun terlihat oleh kita Karena ciri-ciri, tawaduknya itu ya, tawaduknya, dia tidak juga mau sana mengatakan santunnya. saya tidak mengatakan, "Oh saya mau, saya adalah ini," nggak mau dia kan. Nah orang-orang Islam yang baik itu kan memang begitu, dia mengatakan, "Saya orang biasa, saya hamba Allah, saya hanya menjalankan amanah." Kan begitu seorang pemimpin yang baik. Karena dia tahu pasti bahwa apa yang dia pegang saat itu akan dipertanggungjawabkan bukan hanya sekadar di Dunia, dunia, tapi tetapi di akhirat. akhirat, lebih Betul. parah di akhirat kan. Iya, Nah tadi kita katakan bahwa pemimpin yang baik itu atau manusia yang baik itu kan orang yang, iya. takut pada Allah kan.
Takut kepada Allah itu tercermin dari perbuatannya. Tidak pada saat dia membutuhkan orang tercerminnya, tapi pada saat dia tidak dia sendiri, ya dia tahu bahwa dia berdua dengan Allah. Kalau pada saat dia dengan kelompoknya, ditambah kelompoknya itu ada Allah lagi, kan gitu di ajaran agama yang mengajarkan kita. Kita tidak ada dalam kesendirian, tidak pernah dalam kesendirian. Kalau kita satu pun, satu orang, satuan sendiri aja, itu ada Allah yang kedua, gitu kan. Ya, belum lagi malaikat yang kiri kanan kita kan, Iya. yang selalu menjaga kita. Nah, jadi begitu. Jadi kalau kita mau melihat pemimpin siapa gitu kan, ya banyak sebetulnya ya. Iya, Ya, jadi gambaran tentang pencatatan munkar nakir itu kan sudah jadi mhm, fakta kita sekarang ini. Misalnya jejak digital gitu. iya, Itu di dalam surat Yasin itu disebutkan tuh al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana kalau saya mengartikan ini ayat, hari di mana itu ya hari-hari kita ini sekarang. Yang kita bisa menelusuri jejak digital tuh. Al-yauma, hari di mana nakhtimu ala afwahim, terkunci mulutnya. Sudah, apa, kata-kata itu nggak perlu lagi sudah. Wa tukallimuna aydihim, jari jemarinya berbicara, ya. Wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan jejak-jejak ini sekarang jejak digital itu, apa iya, yang mereka berbuat. iya. Jadi Jadi sebetulnya dari situ kita bisa melihat track record setiap orang gitu. iya. Jadi pemimpin-pemimpin yang akan datang itu ya sudah bisa kita perkira-kirakan kan. Iya, Jadi ada tuh anunya kan jejaknya semua iya, ya. jejak. Ya, jadi kita ya tidak dibilang pun orang sudah tahu Iya. ya, ya Tapi orang ya. sering lupa, Prof, kan Mhm. ini menjelang, apa, saya katakan tadi menjelang pilpres, pemilu, pilkada, itu semua orang lupa sudah. Karena apa? Situasi ekonomi kayak begini ya, masyarakat umumnya terpuruk apa, itu sering tergoda dengan, apa namanya, janji-janji, dengan uang, dengan, apa namanya, macam-macam lah yang disampaikan oleh calon-calon pemimpin tuh. Ya ini yang krusial permasalahan kita seperti ini. Ya makanya, Ini iya, makanya mereka itu atau rakyat harus dicerdaskan dari awal itu ya. Semenjak dari kecil mereka harus dicerdaskan. Nah, mungkin inilah kelemahan-kelemahan kita selama ini, tidak dicerdaskan. Kita, caranya eee, gimana mencerdaskan tuh? ya kita tidak menekankan pada material sebetulnya harusnya, tapi kepada, tanggung jawab tadi itu, amanah yang diberikan Allah itu kan harus dipertanggungjawabkan. Nah, Di kalau itu dunia yang dan akhirat. dunia dan akhirat, kalau itu sudah ditanamkan daripada anak dari kecil, insya Allah dia akan tetap amanah. Tapi kalau itu tak ditanamkan, kita anggap enteng amanah itu kan, ya di sanalah anunya pendiriannya tidak mantap, tidak tetap. Dia bisa goyang-bolang bagaikan, pucuk pucuk aru kata orang, Mmm, kemana kuat angin ke sana deh. ya. Itu. Nah ini yang berbahaya sebetulnya, berbahaya sendiri sekali. Sehingga apa yang datang dianggap itu yang Tidak yang punya indah, prinsip yang kuat gitu ya. prinsipnya. Dalam budaya kita kan sudah ada yang baik-baik, kenapa kita harus terima yang jelek-jelek? Nah makanya di Minang itu, orang yang demikian dibilang, eee karena loyang datang, kilatan loyang yang datang, emas di tangan dicampakkan. Padahal kita sudah banyak punya emas, Mhm, tapi karena kilat-kilat loyang yang datang, mhm. kita buang tuh emas kita. Terpukau dengan itu Ya, ya. ya seperti di Minang itu kan sudah jelas itu bagus sekali sebab untuk hidup. Kita dituntun oleh ajaran agama, ya kemudian ajaran agama diterapkan dalam kehidupan, dalam penerapannya itu lihat situasi dan kondisi, Iya, iya. dengan alam terkembang jadi guru, itu dibuang, diterima yang dari yang lain-lain itu. Sehingga yang terlarang oleh agama diperbuatnya gitu. Nah ini yang namanya karena kilatan loyang datang, Mmm. emas di tangan Kilatan tuh dicampakkan, kilauan itu ya, kilauan, kilauan. itu yang terjadi. Iya. Nah yang di negara kita kan ya, saya mohon maaf juga, banyak yang terjadi demikian kan, bukan hanya di Minang saja. Kita tiru-tiruan kan, imitator katanya kan. Iya, iya. Ya itu Mokhtar Lubis sudah mengatakan itu di ceramahnya di tahun 1975 di Iya, Idayu, Yayasan Idayu. Ya iya. orang kita ini imitator.
suka Dari meniru. meniru ya. Kalau yang baik-baik nggak apa-apa katanya. Yang Ini buruk-buruk yang ditiru. nah itu persoalannya. Ya, menarik sekali Prof perbincangan kita kali ini ya. Tapi sekali lagi kita nih di penghujung acara kita ya. Sebelum ditutup saya mohon saudara Musril, saudara Profesor Musril untuk membuat suatu statement terakhir apa yang perlu disampaikan dari serangkaian tadi yang disampaikan oleh Prof. Silakan. Ya, kepada kita semua yang menjadi pemimpin, ya bagus. Tetapi harus diingat bahwa kepemimpinan itu akan diminta pertanggungjawaban dunia dan akhirat. Yang paling berat itu di akhirat. Karena itu hati-hatilah dalam menerima kepemimpinan atau mengajukan diri untuk jadi pemimpin. Hati-hati, pandai-pandailah. Jangan sampai terjerumus keluar dari yang sudah digariskan oleh ajaran agama. Itu Baik, terima kasih banyak saya sampaikan Sama-sama. kepada Profesor Dr. Haji Musril Azhari MPD yang beliau sehari-hari sebagai Ketua Bidang Pendidikan Tarbiyah Perti Pusat ya, dan sekaligus beliau sebagai Wakil Ketua Komisi Pengkajian dan Penelitian DPP MUI. Tadi kita sudah berbincang-bincang lama, cukup lama dengan beliau, saudara-saudara sekalian. Sekali lagi saya ingatkan kepada saudara-saudara sekalian untuk subscribe ngobrol bareng alim ulama dan cendekiawan muslim. Jangan lupa follow ya dan like and share kepada teman-teman yang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khair. Terima kasih, selamat.